Halo, apa kabar nakama? Semoga pada sehat semua ya. Dan tetap semangat buat jalani kehidupan. Video kali ini kita akan mereview One Piece chapter terbaru. Jadi tanpa berlama-lama, ini dia reviewnya. Chapter 1073 One Piece berjudul Nona Buckingham Satoshi ya. Di sampulnya kita melihat Vegapunk menciptakan penemuan tank yang dapat menembakkan bunga. Sementara Caesar, Jade, dan juga Queen di belakangnya melihat dengan jijik karena tidak keren. Di chapter lalu, identitas si Satoshi terungkap. Dia adalah kloningan dari seorang mantan bajak laut rock. Nama dia adalah Buckingham Satoshi, sesuai nama dari judul chapter kali ini. Bab dimulai di mana Luffy yang terkejut mengenai identitas asli dari si Satoshi ini, dan dia membuat Kaku tertidur secara tiba-tiba, sehingga Luffy kali ini langsung menyerang si Satoshi. Akan tetapi serangannya meleset karena yang dia serang adalah sebuah ilusi yang menyerupai dirinya. Sementara Luffy terkecoh dengan ilusi yang dibuat Satoshi tadi, Satoshi dengan cepat menodong lipstick miliknya yang ternyata dilengkapi dengan batu laut. Ini berhasil melemahkan si Luffy. Dengan begitu dia langsung menggigitnya dan membuat Luffy tertidur. Zoro dan Brook di tempat itu tampak heran mengapa si Pishiro saling menyerang. Satoshi kemudian menghubungi Vegapunk menggunakan Denden Mushi. Dia mengatakan bahwa Luffy dan Kaku telah tertidur di sini. Jadi di sini kita tahu ya kalau orang misterius yang dimintai tolong oleh Vegapunk adalah si Satoshi. Ternyata Vegapunk dari awal emang sudah bersekutu dengan si Satoshi ini. Meski demikian, Vegapunk tidak berniat untuk membuatnya menjadi anggota si Pishiro. Dari sini kita bisa mengasumsikan kalau klon ini punya kehendaknya sendiri selayaknya manusia normal. Di sisi lain, Seraphim di sini mulai menyerang atas perintah si Luffy. Satoshi sendiri tidak dapat berbuat banyak. Dia mengatakan kalau perintahnya tidak dapat ditimpa karena ia memiliki otoritas yang sama dengan si Luffy. Di saat yang sama, Vegapunk Lilith keluar dari lab. Seraphim Hawk melihatnya dan langsung menyerangnya dengan pedangnya. Akan tetapi Zoro dengan sigap langsung menahan serangan yang dilancarkan oleh S-Hawk. Di saat yang sama, S-Hawk menyerang Edison saat dia mencoba menghentikan Seraphim. Untungnya Sanji di sini datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Edison berhasil memberi perintah dan semua Seraphim berhenti. Satoshi diminta Vegapunk untuk ikut melarikan diri bersama dengan mereka ya. Sementara Luffy dan Chopper berlarian di sekitar lab. Mereka berdua masih mencari Vegapunk yang asli dan Bonnie yang menghilang entah kemana. Scan berpindah ke Pulau Sphinx, tempat peninggalan Shirohige. Terlihat Marco sedang mendengarkan cerita dari beberapa anak kecil di desa itu. Mereka menceritakan kejadian saat Marco sedang pergi. Para marinir datang dan menjarah semua yang ada di sana. Di sini kita diperlihatkan kilas balik ya saat desa itu diserang oleh angkatan laut. Mereka membuat semua orang ketakutan di saat salah satu marinir itu menodongkan senjata dan hendak untuk menembak. Secara mengejutkan dari belakang Weevil tiba dan melindungi desa. Namun Weevil tidak bisa menahan gemburan marinir karena marinir yang menyerang pulau itu membawa salah seorang admiral yaitu Ryok Gokyu. Sehingga ia berhasil menangkapnya. Kembali ke timeline sekarang, Nona Buckingham atau Ibu Weevil ini muncul. Ia meminta Marco untuk membawa kembali putranya dan memberikan warisan Shirohige kepadanya. Marco mengatakan, "Aku menghargai kalian yang menyelamatkan desa." Tetapi sebelum perkataannya selesai, Nona Buckingham berkata, "Kau meragukan garis keturunan anakku ya? Kalau begitu, tanyakan saja kepada Vegapunk," ucap si Nyonya Buckingham. Di sini identitas dia terungkap ya. Ternyata dia benar-benar seorang mantan anggota bajak laut rock yaitu Buckingham Satoshi. Dia menangis dan meminta Marco menyelamatkan anaknya. Oke, di sini kita pindah tempat lagi ya ke lautan, yang mana terlihat banyak sekali kapal angkatan laut di sini. Ya, kapal ini jelas akan menuju Egghead karena ada Kizaru di sana. Atau mungkin malah sudah sampai dan tinggal menunggu Vegapunk bersama dengan bajak laut topi jerami keluar dari sana. Terlihat Kizaru menawarkan makanan ringan dan minuman untuk seorang kakek yang ada di situ. Bahkan mereka juga menguji makanan tersebut untuk memastikan benar-benar aman sebelum Kizaru membawanya. Kizaru berbahasa basi dan menanyakan apa beliau pernah berjumpa dengan Vegapunk. Orang itu menjawabnya, "Iya, hanya sekali di masa lalu." Ternyata orang itu adalah salah satu anggota Gorosei. Ialah pria yang memiliki bekas luka di wajah kirinya dengan rambut gimbal abu-abu dan diketahui di sini namanya adalah Saint Jagershia Saturns. Dan chapter berakhir di sini. Buat informasi, minggu depan libur, jadi silahkan bersabar sedikit lebih lama lagi untuk melihat kelanjutan ceritanya. Apakah nanti kita akan langsung diperlihatkan kekuatan dari Gorosei atau yang lainnya? Ya, kita nantikan saja. Silakan di follow agar tidak ketinggalan konten dari channel ini ya. Dan bantu like, share kalau kalian menyukai videonya. Jadi segitu saja, saya Zen Hurewah mau dah.